Halo teman-teman Masdo Oracle semua, apa kabar? Hai guys, kita akan lanjut general reading ya. Kita akan lihat ya aksi si dia dalam waktu dekat. Kita akan melihat ya aksi si dia dalam waktu dekat. Ini aku shuffle dulu aja. Teman-teman yang baru bergabung, Mas Do ucapin selamat datang. Ya, ini pembacanya bisa vice versa ya, bisa bolak-balik energinya, bisa ke kamu, bisa ke dia. Dan teman-teman yang baru bergabung, aku ucapin selamat datang ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Yuk kita mulai ya pembacaan kita. Sebelumnya pusatkan dulu energinya teman-teman agar bisa terkoneksi dengan pembacaan Masdo Oracle. Oke, aku tarik satu kartu dulu. Aksi dia dalam waktu dekat, ada kartu pertama yang muncul, The Moon. Oke, teman-teman sebelum kita mulai, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe dulu agar nanti tidak ketinggalan dengan pembacaan-pembacaannya Masdo. The Moon, teman-teman, ada gambaran intuisi dan gambaran secara tidak sadar ya. Intuisi secara tidak sadar ya, ada juga hayalan ya, dan ada gambaran resiko. Nah, teman-teman, ada orang yang dalam waktu dekat ini itu akan melakukannya tanpa sadar ya. Contoh orang yang sudah tergila-gila kepadamu ya, mungkin dia tipenya orang yang kuper, orang yang kurang pandai bergaul gitu ya. Tiba-tiba dia akan melakukan aksi nekat. Kenapa teman-teman? Karena The Moon ini sudah kayak udah nggak bisa membendung hasratnya. Ya, jadi teman-teman diminta untuk berhati-hati ya. Jangan sampai kayak terkecoh ya. Aku ajak kamu makan ke sini ya. Nanti kamu datang ke kosku jam segini ya. Hati-hati apalagi orang tidak terlalu dikenal. Walaupun kadang orang dikenal, belum tentu akan berniat baik gitu loh teman-teman. Karena di sini dia bergerak secara intuisi, apalagi lawan jenis ya intuisi dia pasti punya hasrat, punya nafsu gitu ya kan. Nah, dan ini tidak sadar teman-teman. Mungkin karena sudah terlalu lama dia memendung perasaannya kepadamu ya. Jadinya dia akan melakukan mungkin hal yang negatif nih. Jadi kamu harus lebih berhati-hati. Apalagi mungkin kalau mau keluar malam ya, kalau nggak penting-penting amat mendingannya nggak usah ya, karena ada risiko. Ya, yang mana dia di sini bertindak itu secara hati-hati. Ya, hati-hati dan ada confusion. Confusion itu bingung. Sebenarnya dia juga bingung gimana ya agar bisa mendapatkan kamu. Mungkin udah kamu tolak gitu ya. Atau mungkin udah kamu gimana gitu. Nah, tapi dia tetap akan melakukan hal yang nekat. Itulah The Moon, teman-teman. Karena kita membacanya ini melihat ya aksi dia. Nah, ini kata tarot. Sangat penting sekali untuk mempercayai insting kamu dan selalu berhati-hati. Nih, kalau mungkin ada orang nih, ini kayaknya aneh deh dia ngajak aku berduaan aja gini. Mungkin kayaknya coba aku tolak deh ya, mungkin secara halus gitu. Percaya intuisi teman-teman ya. Walaupun mungkin terkadang dia sahabat kamu, udah kamu kenal kali gitu ya. Tiba-tiba aja kayak ada yang menjanggal lah buat kamu, kayaknya nggak aneh deh gitu ya. Kalau dia ngajak jam segini, kalau gini kayaknya kayak nggak logika gitu ya. Jadi lebih percaya ke intuisi kamu. Itu kartu yang pertama nih bilang ya. Nih, aksi dalam waktu di dekat nih, ini orang mungkin itu tadi aku bilang ya. Yang udah nggak bisa membendung perasaan, jadi dia akan melakukan hal yang nekat nih. Hati-hati teman-teman. Ya. Oke, ini bisa juga mungkin contoh ya, kalau dia yang nekatnya kayak mungkin dia edit foto sebarkan nih, kalau kamu nggak jadian sama aku kayak gini. Pokoknya akan ada orang akan beraksi nekat. Yang pertama. Ya intinya kata tarot ya lebih berhati-hati dan percaya insting kamu ya. Kartu kedua di sini ada gambaran, oh kebalik ya. Gini. Oh gini. Egg of One ya, 8 tongkat. Aku letakkan dulu di sini ya. Jadi teman-teman di sini bukan Mas Do ingin kayak menakut-nakuti atau apa ya. Kita bertindak lebih hati-hati, apa salahnya, toh untuk diri kita juga bukan untuk orang lain gitu ya kan. Apalagi zaman sekarang udah zaman yang aneh banget deh gitu ya kan, ku bilang orang serba nekat gitu. Nah kita lanjut lagi. Egg of One ini adalah gambaran sesuatu yang tertunda. Nah ini teman-teman, kalau kita gabung ya, orang ini tuh udah punya niat lama banget melakukan ini, tapi mungkin nggak ada kesempatan. Mungkin entah karena kamu udah percaya sama si dia ya, mungkin udah percaya sama si dia, dan dia mulai ada waktu, mungkin kamu mulai percaya dia, makanya dia oh ini kesempatan nih gitu loh. Entah kamu udah berrekan kerja atau apa, udah mulai kenal, yang dulunya dia nggak berani karena nggak kenal sama sekali, dan sekarang udah mungkin ada kesempatan kenal ya, dia mulai nekat. Ini karena kata Egg of One kalau kita sambung ya, ini ada sesuatu yang tertunda. Dia udah tertunda banget melakukan hal ini ya. Ini bisa merusakkan rumah tangga, ini bisa kayak melakukan hal yang negatif, ini bisa melakukan yang intinya yang dia ingin lakukan udah lama banget ya, yang udah terpendam ya. Nih, hasty action, perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, ini dia. Ada orang dalam waktu dekat ini tuh ingin melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan karena apa? Udah tertunda lama sekali ya. Sebenarnya udah lama banget dia ingin lakukan, mungkin nggak ada kesempatan. Nah, ini teman-teman, lebih berhati-hati. Nih, segala sesuatu yang terjadi itu akan terjadi dengan cepat. Jadi bereaksilah tanpa pikir panjang.
ya. Jadi teman-teman diminta juga untuk secara berpikir positif, berpikir secara cepat, ya. Ada di fase kayak kamu tuh harus ada berpikir secara cepat gitu ya. Contoh kayak kamu udah mau tertabrak ya, wah aku harus mundur ke belakang kan gitu contohnya ya. Oh, sorry, jatuh kartunya guys. Aku ambil aja. Kita ambil satu lagi. Kita lanjut ya. Nih, lanjut berikutnya yang keluar The Devil ya. Kita sambung menyambung kartunya nih. Kita lanjut ya. Tadi kartu yang pertama itu ada The Moon, ada Egg of One, berikutnya ada kartu The Devil. The Devil di sini teman-teman adalah gambaran bayang-bayang ya. Jadi dia ini udah kayak membayang-bayang ini kayak ini teman-teman, udah kayak intai-intai kamu udah lama, mungkin stalking Instagram, stalking ya media sosial kamu ya. Pokoknya udah lama banget dia berhasrat gitu ya kan. Dan ini orangnya itu sangat egois banget, selfish ya. Egois dan juga ada gambaran nih seksualitas nih. Ini aku takutnya ke arah situ. Ya jadi lebih hati-hati deh kalau mungkin kamu udah punya pasangan ya, kalau keluar malam minta kawan sama pasangan gitu ya. Kadang ada teman-teman kamu udah punya pasangan nih, pindah kontrakan baru, tetangga itu merasa saat pasangan kamu kerja dia itu bisa mendekati kamu. Ada yang tipe kayak gitu. Pikiran dia ini, pikiran orang-orang kayak gini nggak bisa kita cerna teman-teman. Wah suaminya udah pergi nih, mungkin dia butuh aku nih menghangatkan. Nah itu kan pikiran dia teman-teman. Belum tentu kamu mau gitu kan. Tapi karena pikiran dia udah kolot gitu ya. Ini mau nih, apalagi ini nih kayaknya dia mancing-mancing nih. Padahal nggak ada gitu ya kan. Maka itu lebih berhati-hati. Karena ada the devil teman-teman. Ada ke arah seksualitas dan ada kemarahan juga. Kalau aku lihat marah mungkin dia melihat kamu punya pasangan indah rumah tangganya, dia kayak iri gitu ya. Bisa juga teman-teman. Dan ada gambaran adiksi ya, adiksi dan cemburu. Ini bisa cemburu sosial juga ya. Adiksi di sini mungkin tuh tadi guys udah kecanduan, mungkin mohon maaf ya, dia kecanduan kekerasan, dia kecanduan seksualitas tadi ya. Jadi tuh pikirannya tuh kayak bayang-bayangannya kalau dia yang gemar nonton blue film gitu ya. Wah ini tetangga pergi nih, bisa nih aku puasin. Itu kan pikiran-pikiran orang kayak gitu ya. Ada nih yang curhat sama aku, mas aku bingung deh gitu katanya kan. Ini aku angkat salah satu cerita dari personal aku ya. Aku tuh kerja, suamiku kerja, waktu saat pergi jauh dia tuh tiba-tiba tetangga datang gitu kayak sok-sok baik gitu ya. Rupanya maksudnya kayak gitu deh, ngajak selingkuh, ngajak ini, padahal aku nggak kenal, aku nggak ini. Tapi dia bilang kamu mancing-mancing pakai ini ya. Nama orang di rumah kan gitu katanya. Nah jadi gitu teman-teman, hati-hati, kadang ada orang kayak gini nih. Karena dia udah apa ya, tidak terbendung lah, imannya nggak ada gitu ya kan. Selalu berpikiran negatif ya, mungkin dia jarang beribadah gitu ya. Jadi pikirannya itu kayak oh iya deh nih, mau nih kalau sama aku gitu ya kan. Karena ini udah kalau aku lihat ke kamu ini udah terbendung sangat lama banget gitu loh. Jadi intinya nih kalau kata tarot di sini bilang ya lebih berhati-hati ya. Ingatlah apapun kejadian saat ini ya, kamu itu punya pilihan katanya. Jadi jangan bilang aku nggak punya pilihan mas do, aku ya kalau aku dicuri barangku ya karena nggak ada pilihan, aku diperkosa karena nggak ada pilihan. Itu nggak ada pilihan teman-teman. Kamu bisa melapor polisi ya, kamu bisa lapor ke keluarga atau kayak mana. Jadi intinya jangan sampai terjadi intinya. Karena orang kayak gini teman-teman, semakin kita takut dia makin berani teman-teman ya. Jadi harus ada kembali kepada teman-teman. Nih kita lanjut, berikutnya ada Seven of Pentacle ya. Ntar aku agak jeda-jeda dikit ya, terlalu berapi-api jadi agak haus. Seven Pentacle ya, kita lanjut kartu keempat. Seven Pentacle teman-teman adalah gambaran aduh hilang suara mas dong. Adalah gambaran rencana jangka panjang. Ini itu tadi guys, udah jangka panjang banget. Kayak misalnya mau ngecek rumah tangga kamu atau ingin mendapatkan kamu ya, intinya dia udah merencanakan sangat lama sekali. Kesempatan yang nggak ada, mungkin dalam waktu dekat dia punya kesempatan ya. Maka itu kamu harus lebih memakai insting, wah ini kayaknya kurang aneh deh gitu ya. Atau pakai gembok ganda atau kayak mana gitu ya. Apalagi kalau apa nggak penting-penting banget, nggak usah. Azan, aku pause dulu ya. Oke kita lanjut ya. Tadi ada rencana jangka panjang, jadi lebih hati-hati karena orang ini udah merencanakan hal ini gitu loh. Dan dia ini tipe orang yang dipenuhi hawa nafsu ya, dimiliki kemarahan juga kalau kulihat ya. Jadi aksi dalam waktu dekat ini sepertinya lebih ke arah dia ingin mencoba melakukan hal yang buruk kepadamu. Berikutnya ada gambaran Three of Cup atau 3 cangkir ya teman-teman. Three of Cup di sini teman-teman adalah gambaran kolaborasi. Nah, bahkan di sini teman-teman dia mungkin nggak kerja sendiri. Maksudnya apa? Mungkin dia mencoba bertanya sama teman-temanmu mengenai kapan sih dia kosong, kapan sih suaminya pergi kerja, atau kapan sih istrinya nggak ada di rumah gitu ya. Intinya dia ada kolaborasi teman-teman. Jadi di sini dia nggak bekerja sendirian, atau mungkin secara tidak langsung ya orang itu memberikan jawaban karena mungkin dia bertanyanya kayak itu tadi.
Oh aku ingin ngantar ini loh, ada mau ngasih hadiah atau mau ngasih ini loh gitu loh. Jadi si dia ini kayak pura-pura meminta informasi lah dari teman-temanmu gitu ya. Kita lanjut. Oke, ini ada jumping card, sorry jatuh ke bawah ya. Berikutnya teman-teman, di sini ada gambaran Seven of One ya, kelihatan ya kartunya ya. Nah, Seven of One teman-teman ini adalah gambaran. Sorry aku pause sebentar ya. Oke teman-teman, sorry tadi ke pause ya. Kita lanjut. Nah, di sini teman-teman ada gambaran resisten. Orang ini dia akan bersikokoh gitu ya. Aksi dia ini dia kayak berusaha banget, walaupun mungkin rencananya ini udah puluhan tahun yang lalu atau mungkin bertahun-tahun yang lalu gitu loh. Mungkin baru bisa dilancarkan sekarang ya. Mungkin dia juga berpura-pura baik di depanmu, atau mungkin dia pura-pura manis di depan gitu loh. Intinya di sini teman-teman, orangnya itu sangat kekeh banget lah gitu ya. Dia akan lakukan sampai yang diinginkan itu tercapai gitu loh. Ya, orang ini akan berusaha semampunya, dia akan mengambil resiko gitu loh. Dia rela kayak dirinya terkorbankan atau kayak mana dia akan lakukan itu ya. Dan di sini dia memiliki keberanian ya. Mungkin orang lain nggak mau lakukan ini, dia mau lakukan. Karena apa? Dia sangat berani banget gitu. Karena ada The Devil ya. Karena dia digandeng sama The Devil tadi teman-teman. Kalau kita lihat yang mana The Devil itu dia dihantui dengan hawa nafsu ya, dihantui dengan keinginan-keinginan yang terhasrat ya. Jadi kalau orang yang normal nggak mau lakukan, dia akan lakukan karena apa? Udah nggak terbendung lagi, ya. Udah nggak kayak bisa dia tahan-tahan lagi. Karena ini udah pikirannya udah beda sama orang yang normal. Kita bilang dia bukan nggak normal, tapi ya cara pikirnya mungkin yang nggak normal atau berbeda dari orang yang lain gitu ya. Nah, berikutnya juga ada gambaran temperance. Temperance-nya juga bisa artinya sabar. Ini dia guys, dia sabar. Ya, rela dia menunggu ya kapan momen yang bisa dia lakukan ya. Selagi dia belum bisa ya dia akan pura-pura baik lah gitu ya kan. Selagi apa ya dia kan kayak orang biasa aja gitu loh. Temperance itu adalah kesabaran atau keseimbangan gitu ya. Juga bisa arti temperance di sini adalah balance ya. Sebenarnya dia ada niat buruk, tapi di depan kamu dia akan berniat baik dulu nih. Karena momennya belum ada gitu loh ya. Jadi sebelum bisa telancarkan dia kan baik dulu ya, pura-pura kayak nggak ada kejadian gitu ya kan. Kayak biasa aja gitu. Nah, jadi aksi dia dalam waktu dekat yang kalau aku baca ada seseorang ya, yang mana mungkin dia itu tergila-gila banget sama kamu yang akan melakukan hal nekat. Maka itu Mas Do, mungkin saran dari Mas Do lebih berhati-hati ya. Lebih berhati-hati apalagi posting-posting di media sosial ya. Dihapus aja temen yang nggak dikenal gitu. Orang nggak dikenal jangan terlalu apa kali, apapun mungkin yang walaupun udah dikenal tapi nggak dekat-dekat banget, hati-hati ya kalau dia menawarkan hal-hal yang kayak mana gitu. Karena kita nggak tahu niat busuk orang gitu ya. Oke teman-teman, sampai sini aja aksi dekat dia dalam waktu dekat gitu ya. Thank you banget yang udah nonton. Kita akhiri, akhir kata salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.